Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub Safitri dengan NIM 221330770. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Tetewa di Desa Alaha, Kecamatan Uesi, Kabupaten Kolaka Timur. Baik, di sini saya akan melanjutkan bab 1 yang pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Industri pariwisata merupakan industri penting bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kontribusi mencapai sektor pariwisata terhadap pendapatan domestik bruto nasional mencapai 4,8% dan menyerap tenaga kerja mencapai 13 juta orang. Selain secara nasional, perkembangan pariwisata memiliki pengaruh terhadap perkembangan ekonomi daerah. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Bagaimana pengembangan wisata alam yang ada di Desa Alaha, Kecamatan Uesi, Kabupaten Kolaka Timur. Dan yang ketiga yaitu tujuan penelitian, menganalisis pengembangan wisata alam yang ada di Desa Alaha, Kecamatan Uesi, Kabupaten Kolaka Timur. Nah, yang keempat yaitu manfaat penelitian. Di samping tujuan yang dicapai, maka dalam penelitian ini mempunyai manfaat yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan objek wisata air terjun Tetewa, khususnya di bidang studi pengembangan destinasi wisata alam di wilayah pedesaan. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis. Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah memberikan informasi dan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk pengembangan objek wisata di Desa Alaha agar lebih terarah dan efektif. Selanjutnya itu bab 2, kajian teori dan konsepnya. Yang pertama yaitu pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu sektor penyumbang kontribusi ekonomi nasional terbesar saat ini. Istilah pariwisata sudah banyak ditemukan oleh ahli dan berbagai literatur. Berdasarkan para ahli bahasa, secara etimologi, pariwisata yaitu berasal dari bahasa Sanskerta, di mana terdiri dari dua suku kata, yakni pari dan wisata. Pari artinya banyak atau berkeliling, sedangkan wisata artinya perjalanan pergi. Yang kedua yaitu pengembangan pariwisata. Ada objek dan daya tarik, aksesibilitas, amenitas, fasilitas pendukung, dan kelembagaan. Dan yang ketiga yaitu faktor penarik dan penghambat objek wisata. Yang pertama yaitu faktor pendukung, yaitu adanya daya tarik wisata yang bisa berbasis utama pada alam, budaya, dan minat. Yang kedua, akomodasi atau amenitas, aksesibilitas, dan transportasi. Yang ketiga yaitu fasilitas umum, dan yang keempat fasilitas pendukung pariwisata. Dan adapun faktor penghambatnya yaitu pengembangan objek wisata pasti tidak lepas dengan adanya faktor penghambat. Beberapa permasalahannya yaitu menyebabkan kurangnya daya tarik objek wisata yang ada ialah belum dikelolanya dengan baik oleh pihak pemerintah yang berwenang dan belum tertatanya dengan baik aspek pemasaran dan sarana yang sebenarnya dapat dijadikan daya dukung untuk pengembangan objek wisata di daerah ini. Adapun hasil penelitian yang relevan, yang pertama yaitu penelitian oleh Andika Sutrisno-Wibowo. Nah, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu penelitian ini berfokus pada potensi terapeutik air panas, pengembangan fasilitas pendukung, dan aksesibilitas, dan promosi sebagai destinasi kesehatan atau relaksasi. Aspek budaya lokal, Talehueu,
juga bisa menjadi daya tarik tambahan. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan lebih berfokus pada pengembangan pariwisata air terjun agar lebih berkembang. Dan yang kedua itu penelitian oleh Smith John, yaitu perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan, yaitu penelitian ini lebih berfokus pada perumusan strategi penyeluruhan untuk mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan di seluruh daerah pedesaan, bukan hanya satu desa atau satu objek wisata. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan lebih berfokus pada pengembangan pariwisata air terjun agar lebih berfokus. Ketiga yaitu penelitian oleh Grant. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan, yaitu penelitian ini lebih berfokus pada pengembangan teori model atau kerangka kerja untuk mengelola pariwisata secara lestari di berbagai lokasi. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan lebih berfokus pada pengembangan pariwisata air terjun dan agar lebih berkembang. Yang keempat yaitu penelitian oleh Davis. Nah, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan, yaitu penelitian ini lebih berfokus pada perumusan rencana atau pendekatan yang lebih luas untuk menarik lebih banyak pengunjung ke suatu destinasi wisata secara keseluruhan. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan lebih berfokus pada pengembangan pariwisata air terjun agar lebih berkembang. Dan yang kelima yaitu penulis oleh Brown. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan, yaitu penelitian ini lebih berfokus pada ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta fasilitas sanitas, air bersih, pengaruh pengalaman wisatawan dan berkelanjutan pariwisata secara keseluruhan. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan lebih berfokus pada pengembangan pariwisata air terjun agar lebih berkembang. Adapun kerangka berpikir yang saya lakukan, yaitu kerangka berpikir dalam penelitian ini diawali dengan studi teoritik yang menguji teori yang relevan dengan kajian studi, yaitu pengembangan objek wisata air terjun Tetewa dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi potensi dan daya tarik alam air terjun, kondisi infrastruktur dan fasilitas yang ada, serta karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat. Adapun faktor eksternal mencakup kebijakan pemerintah, tren pariwisata, persaingan dengan objek wisata lain, dan perkembangan teknologi. Yang selanjutnya itu bab 3, metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena pengembangan objek wisata air terjun Tetewa di berbagai perspektif, termasuk masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Metode studi kasus akan memfokuskan pada analisis mendalam terhadap konteks spesifik pengembangan objek wisata ini. Yang kedua itu tempat dan waktu penelitian. Adapun tempat penelitian, kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Desa Alaha, Kecamatan Uisi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan fokus utama pada kawasan objek wisata air terjun Tetewa dan masyarakat sekitarnya. Adapun waktu penelitian, kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan selama bulan Juni sampai Januari 2026 yang mencakup pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan akhir. Adapun tahapan pelaksanaan penelitian ini dapat disajikan pada tabel di bawah ini dan dapat dilihat di bawah ini.
Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis aspek-aspek pengembangan objek wisata air terjun Tetewa di Desa Alaha, Kecamatan Wesi, Kabupaten Kolaka Timur. Adapun aspek-aspek yang akan dianalisis yaitu meliputi potensi dan daya tarik objek wisata air terjun Tetewa. Yang kedua, infrastruktur dan fasilitas pendukung yang tersedia dan dibutuhkan. Yang ketiga, peran serta masyarakat lokal dalam pengembangan objek wisata. Dan yang keempat, kebijakan dan strategi pemerintah daerah terkait pengembangan pariwisata. Dan yang terakhir yaitu dampak pengembangan objek wisata terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang selanjutnya itu data dan sumber data. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang pertama itu adalah wawancara mendalam dengan pihak terkait seperti pengelolaan objek wisata, tokoh masyarakat, perwakilan pemerintahan desa dan kabupaten serta wisatawan. Yang kedua, observasi langsung terhadap kondisi objek wisata, fasilitas, dan aktivitas yang berlangsung. Adapun data sekunder, yang pertama dokumentasi dokumen resmi dari pemerintahan daerah, misalnya rencana pembangunan pariwisata atau peraturan daerah. Yang kedua, data statistik terkait pariwisata dari dinas terkait, laporan penelitian atau studi sebelumnya yang relevan, mediasi massa dan sumber informasi lainnya. Nah, selanjutnya itu variabel penelitian dan definisi opsional. Pengembangan objek wisata yaitu upaya yang dilakukan secara terencana untuk meningkatkan kualitas daya tarik, aksesibilitas, dan keberlanjutan objek wisata air terjun Tetewa, termasuk pengembangan infrastruktur, fasilitas, promosi, dan partisipasi masyarakat. Yang kedua yaitu potensi wisata, sumber daya alam dan budaya yang dimiliki oleh air terjun Tetewa dan wilayah sekitarnya yang memiliki daya tarik untuk dikunjungi wisata. Yang ketiga, infrastruktur dan fasilitas pendukung, sarana dan prasarana yang tersedia di sekitar objek wisata untuk mendukung aktivitas wisatawan seperti jalanan, akses, tempat parkir, toilet, tempat istirahat, dan fasilitas informasi. Yang keempat, peran serta masyarakat lokal, tingkat keterlibatan dan partisipasi masyarakat setempat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan objek wisata air terjun Tetewa. Adapun subjek dan objek penelitian. Objek penelitian ini adalah pengembangan objek wisata air terjun Tetewa di Desa Alaha, Kecamatan Wesi, Kabupaten Kolaka Timur. Dan adapun yang subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pengembangan objek wisata air terjun Tetewa, meliputi pengelolaan objek wisata, masyarakat lokal di sekitar objek wisata, perangkat desa Alaha, perwakilan dinas pariwisata Kabupaten Kolaka Timur, wisatawan yang pernah berkunjung ke air terjun Tetewa. Adapun infrastruktur penelitian ini yaitu yang pertama, pedoman wawancara, yaitu daftar pertanyaan terbuka yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan wawancara yang mendalam dengan subjek penelitian. Yang kedua, lembar observasi, yaitu catatan sistematis yang akan digunakan untuk mengamati kondisi fisik objek wisata, fasilitas, aktivitas wisatawan, dan interaksi antara berbagai pihak. Dan yang ketiga yaitu dokumentasi, catatan atau transkrip dari dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Yang keempat yaitu alat perekam, digunakan untuk merekam jalannya wawancara agar informasi yang diperoleh dapat dianalisis secara akurat. Dan yang kelima yaitu catatan lapangan,
Nah, catatan lapangan ini penting dibuat oleh peneliti selama berada di lokasi penelitian, termasuk kesan pengamatan tambahan dan refleksi. Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu yang pertama, observasi, melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi fisik objek wisata air terjun Tetewa, infrastruktur pendukung aktivitas wisata yang ada, serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal. Yang kedua yaitu wawancara mendalam, melakukan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan informan kunci yang relevan, antara lain yaitu perangkat desa Alaha dan tokoh masyarakat. Yang kedua, perwakilan Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka Timur, potensi pengelolaan objek wisata, masyarakat lokal yang terlibat atau berpotensi terlibat dalam pariwisata, wisatawan yang pernah berkunjung ke air terjun Tetewa. Yang ketiga yaitu dokumentasi, mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait seperti peta wilayah, rencana tata ruang, dan statistik pariwisata daerah, peraturan perundang-undangan terkait, serta catatan atau laporan yang relevan dengan objek wisata air terjun Tetewa. Selanjutnya yaitu pengujian keabsahan data. Untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh, penelitian ini akan menggunakan triangulasi, yaitu yang pertama, triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data, misalnya hasil wawancara dengan pengelola dibandingkan dengan informasi dari masyarakat lokal dan dokumentasi resmi. Dan yang kedua yaitu triangulasi teknik, menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Dan yang ketiga, triangulasi waktu, yaitu membandingkan data yang dikumpulkan pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi informasi. Dan yang keempat yaitu member check, yaitu melibatkan kembali informasi untuk memverifikasi dan mengklarifikasi interpretasi data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Dan selanjutnya yaitu teknik analisis data. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu reduksi data, meringkas, memilih, dan memfokuskan data yang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dan yang kedua yaitu penyajian data, mengorganisasikan data yang telah direduksi dalam bentuk naratif, transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumen penting. Dan yang ketiga yaitu interpretasi data, memberikan makna dan interpretasi terhadap data yang telah disajikan, mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar variabel yang relevan dengan pengembangan objek wisata air terjun Tetewa. Dan yang keempat yaitu triangulasi data menggunakan berbagai sumber data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memvalidasikan dan memperkuat temuan penelitian. Dan yang kelima yaitu analisis SWOT, menggunakan kerangka analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait pengembangan objek wisata air terjun Tetewa yang akan menjadikan dasar dalam merumuskan strategi pengembangan. Baik, itulah tadi hasil penelitian saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.